Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati dan masyarakat Provinsi Jambi yang lagi melaksanakan pemilihan pilkada serentak tahun 2020. Dan ada 5 kabupaten kota juga yang melaksanakan pemilihan serentak 2020. Yang pertama adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Batanghari, Bungo, dan Kota Sungai Penuh. Dalam rangka pengawasan partisipasi dalam mewujudkan pilkada serentak yang berintegritas, tentunya diperlukan pentingnya pengawasan partisipasi dari masyarakat dan warga negara. Ada beberapa isu krusial yang menjadi indeks kerawanan di tengah pandemi COVID-19 di saat pilkada saat ini. Salah satunya adalah money politik. Kedua adalah netralitas ASN. Ketiga adalah hak politik warga negara. Berbicara money politik di tengah pandemi COVID-19 tentunya sebuah tantangan yang sangat besar bagi penyelenggara. Yang pertama karena apa? Dengan melemahnya perekonomian masyarakat, dengan kehilangan pekerjaan, dengan lemahnya penghasilan, sedikitnya penghasilan, ini membuat rawan tentunya money politik di sini. Ada celah money politik bisa masuk. Selanjutnya juga terkait ada program bansos, yaitu bantuan politisasi bantuan sosial oleh pemerintah. Nah, ini juga dipolitisasi, bisa menjadi rawan atau bisa menjadi celah untuk money politik. Dan kami tentu mengapresiasi luar biasa kepada Bawaslu Provinsi yang sudah melakukan tindakan preventif, yaitu pencegahan dengan berkirim surat kepada seluruh bupati dan wali kota yang ada di Provinsi Jambi dengan tidak adanya politisasi bansos. Artinya pemerintah dalam rangka melaksanakan bantuan sosial kepada masyarakat itu murni adalah kegiatan bantuan pemerintah, bukan politisasi dalam ajang konsentrasi nanti di saat pemilihan pilkada serentak. Selanjutnya ada 3 fase yang bisa masuk dalam money politik. Yang pertama adalah tahapan kampanye, kedua adalah tahapan masa tenang, ketiga adalah tahapan pemungutan suara. Itu sangat rentan sekali money politik terjadi di sana. Nah, perlu ada pencegahan partisipasi, ada pengawasan partisipasi dari masyarakat dengan mensosialisasikan anti money politik, mengkampanyekan anti politik dan sebagainya. Dan tentunya harus ada desk pemilu atau desk anti kampanye politik yang harus diadakan oleh Bawaslu. Nah, KPU maupun Bawaslu wajib mensosialisasikan dasar hukum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbicara terkait sanksi bagi orang yang menerima maupun memberi terkait money politik. Tentunya ada sanksi pidana, penjara, dan hukuman, misalnya denda dan sebagainya. Itu yang harus disosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga pengawasan partisipasi itu jalan dan tidak ada money politik tentunya di saat pemilihan pilkada serentak di Provinsi Jambi. Kedua adalah berbicara netralitas ASN. Nah, kita ketahui ada beberapa isu terkait ASN ikut terlibat dalam kampanye di media sosial. Ini salah satunya tentunya bagaimana rawan sekali berbicara netralitas ASN. Kedua, bagaimana ASN juga sering silaturahmi mungkin ke pasangan calon atau diam-diam ikut melakukan kegiatan kampanye secara tersembunyi. Nah, ini bagaimana juga peran Bawaslu dalam memelihara netralitas ASN. Perlu disosialisasikan bahwa undang-undang ASN itu melarang istilahnya bagi pejabat negara juga, BUMN, kepala desa, lurah maupun ASN dan TNI Polri untuk melakukan kegiatan atau keputusan yang salah satunya menguntungkan atau merugikan pasangan calon. Nah, ini tentunya ada pidana di sini. Nah, ini juga perlu disosialisasikan. Selanjutnya adalah terkait hak politik warga negara. Berbicara isu hak politik negara tidak terlepas dari hak politik itu adalah tidak dapat dihilangkan. Hak politik yang tidak dapat dihilangkan adalah hak untuk memilih. Maka dari itu adalah hak politik bagi kita semua. Nah, bagaimana masyarakat menggunakan style-style aktif, artinya bisa mendaftarkan dirinya jika dia tidak terdata. Nah, juga perlu pengawasan bagi KPU maupun Bawaslu di saat misalnya ada pemilih seperti pemilih disabilitas, pemilih suku terasing seperti suku anak dalam yang juga memiliki hak politik yang sama, tapi jangan diabaikan sehingga dia juga bisa masuk dalam
terdaftar sebagai pemilih. Dan pada hari H, yaitu pada tanggal 9 Desember tahun 2020 bisa ikut melaksanakan pemilihan serentak ini. Mungkin yang terakhir saya ingin mengutip quote Prof. Muhammad yang memiliki tujuan yang luar biasa. Saya pikir yang pertama adalah pemilihan yang berintegritas dimulai dari penyelenggara yang berintegritas. Artinya KPU maupun Bawaslu wajib memiliki integritas dengan menjaga kemandiriannya, menjaga netralitasnya, dan menjaga profesionalitas. Baik, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.